is still low interest rate environment, jadi likuiditas juga cukup banyak. Dan tapi memang orang sedang mencari growth recovery story yang membuat equity market secara keseluruhan lebih menarik. Dan memang at the end in a low interest rate environment you're looking for high growth, ya kan? Jadi orang sana mencari high growth. Nah, Indonesia secara makro sudah berhasil solve, paling tidak bukan solve ya, menghandle urusan COVID mungkin lebih baik dari banyak negara lain. Dan juga nomor 2, perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi atau teknologi infrastruktur atau consumer, ya kan, itu banyak mengalami recovery yang sangat baik juga. Makanya pada saat IPO, demand baik dari dalam negeri dan luar negeri, kalau dalam negeri specifically retail, itu sangat besar. Makanya itu yang membuat tren ini saya rasa mungkin masih bisa berkelanjutan untuk beberapa kuartal, 3 kuartal, 4 kuartal ke depan. Oke, nah dengan likuiditas yang berlimpah saat ini, Pak Pandu, menurut Anda apakah saat ini menjadi momentum yang baik begitu ya bagi emiten size besar untuk IPO baik di luar dan juga pastinya dalam negeri? Ya, kalau bisa dilihat tahun ini contoh bahwa market Indonesia bisa menghandle likuiditas yang besar. Jadi kita ada IPO yang tadi disebut, Balapak yang besar, hari ini juga satu emiten yang juga cukup besar berhasil di cover oleh market, dan juga rights issue, kita ada rights issue BRI yang juga mungkin paling besar dalam sejarah Republik, berhasil di cover juga dengan baik. Jadi memang tahun ini tahun rekor, tapi mungkin proof bahwa there is depth in the market. Baik, Pak Pandu, dengan banyaknya IPO saham yang dilakukan pada tahun ini seperti apa dan juga pastinya bagaimana nih Anda melihat peran investor retail di pasar perdana sejauh ini? Ya, makin besar ya, saya lihat itu bisa dilihat dari demand buat yang hari ini aja IPO yang saya dengar, demand dari retail sangat besar. Masih ada 2-3 IPO lain yang menurut saya size-nya juga akan mirip-mirip ya, 5 triliun ke atas yang akan masuk ke bursa. Jadi saya rasa itu banyak sekali antusiasme retail, dan retail sekarang I think more than 60% dari total flow yang ada di market, dan ini positif menurut saya dan akan terus-menerus terjadi, karena kan kalau melihat overall total retail pun sebenarnya marketnya masih kecil. Jadi kalau bisa dilihat kita baru nyampe 7 juta dari penduduk 270 juta. Jadi semakin angka itu menambah, semakin baik buat kualitas market yang ada, dan juga ini bisa menambah total trading volume yang ada di market. Tapi kalau Anda melihat sendiri begitu ya Pak Pandu, kalau kita lihat besarnya demand dari investor retail saat ini karena balik tadi begitu ya likuiditas yang berlimpah, apakah ini disebabkan oleh quantitative easing yang dilakukan oleh bank sentral di seluruh negara? Ya, itu saya rasa ada itu tentu, karena it just cost very low to have money in cash kan sekarang jadinya. Malah Anda tahu dengan high degree of certainty holding cash mempunyai opportunity cost yang terlalu tinggi. Makanya orang mencari alternatif lain yang mempunyai yield yang lebih tinggi. Jadi di sini sangat membantu di equity market, dan ini tidak unik Indonesia, di semua market yang ada, tapi very specific market yang memiliki karakteristik high growth. So, apabila komposisi perusahaan-perusahaan yang masuk di konstituen Anda berbentuk high growth, tentunya likuiditas akan lari ke Anda. Dan itu cukup lumrah dalam sisi dunia di mana sekarang masih sangat low interest. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.